الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita masih masalah Nabi Khidir dan juga Nabi Musa. Lanjut lagi sampai mana? Al-Kahfi ayat berapa? 65 sekarang. 65. Ya. Oke, dibaca. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Allah SWT mengatakan, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ya. Nabi SAW melanjutkan kisahnya. Fara'a rajulan musajja alaihi bithawb fasallama alaihi Musa. Ya, maka mereka melihat seorang yang sedang berselimutkan dengan kain. Maka Nabi Musa pun mengucapkan salam kepadanya. Ya. Maksudnya apa? Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Nabi Musa menemukan lokasi hilangnya ikan itu, kemudian dia melihat terowongan lautan berupa air yang beku tempatnya ikan tersebut. Nabi Musa menelusuri terowongan tersebut hingga bertemu dengan Nabi Khidir. Ya, ini disebutkan di dalam kitab Musnad Al-Humaydi. Jadi menyusuri terowongan ikan yang tadi. Setelah itu bertemu dengan Nabi Khidir dalam posisi apa? Berselimut. Faqala lahu al-Khadir. Maka Nabi Khidir pun mengatakan, anna bi ardika salam. Kata Nabi Khidir, bagaimana bisa Anda mengucapkan salam di negerimu? Qala ana Musa. Qala Musa Bani Israel. Nabi Musa mengatakan, saya ini Musa. Nabi Khidir mengatakan, Musanya Bani Israel. Maka Nabi Musa mengatakan, na'am, iya. Qala innaka ala ilmin min ilmillahi allamaka Allah la a'lamahu. Dikatakan, kata Nabi Khidir, sesungguhnya engkau mendapatkan sebagian ilmu Allah yang diajarkannya kepadamu
yang aku tidak mengetahui. Yes. Kemudian wa ana ala ilmin min ilmillah allamanihi la ta'lam. Dan aku mengetahui, mendapatkan sebagian ilmu Allah yang Allah ajarkan kepadaku yang engkau enggak tahu. Jadi istilahnya Nabi Musa punya ilmu sendiri, sedangkan Nabi Khidir punya ilmu sendiri. Masing-masing istilahnya tidak mengetahui pelajaran satu dengan yang lainnya. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Nabi Khidir itu tahu segalanya, salah besar. Karena ilmunya Nabi Khidir sama ilmunya Nabi Musa berbeda. Sedangkan dua-duanya Allah yang mengajarkan. Makanya Allah SWT mengatakan apa? Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami mengajarkan kepada mereka, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ilmu dari sisi kami, di mana dua orang ini punya ilmu masing-masing yang tidak mereka saling ketahui. Jelas di sini. Kemudian qala lahu Musa alaihissalam, maka Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nah, setelah dikasih tahu ilmunya beda-beda, maka kemudian Nabi Musa mengatakan, bolehkah aku mengikutimu supaya engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang diajarkan kepadamu. Nah, kemudian qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Karena ilmunya beda, otomatis Nabi Musa cara berpikir dengan cara lain. Nabi Khidir sebagaimana yang Allah berikan ilmu kepada Nabi Khidir, berpikirnya berbeda. Maka kata Nabi Khidir, engkau nggak akan pernah bisa sabar bersama. Kenapa? Ya kondisinya beda tadi. Kita tahu sendiri, bunuh, ngerusak barang orang nggak boleh. Sedangkan Nabi Khidir melakukan itu, Allah kasih ilmunya, punya sebab yang jelas. Makanya orang sekarang kepingin belajar ilmunya Nabi Khidir, masuk dalam hidup umum nggak kira-kira? Beda. Nah ini dibuat rata kadang-kadang, kayaknya jadi kebingungan. Ini ilmunya Nabi Khidir. Banyak orang yang kadang-kadang ya melakukan sesuatu sampai mengarah kepada nggak lazim, kemudian dia aku ini ilmunya Nabi Khidir. Sedangkan Allah ngajarin cuma sama Nabi Khidir. Maka ini merupakan kedustaan yang sangat nyata ini. Ya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Maka kemudian Nabi Musa mengatakan, ya, bagaimana engkau bisa bersabar atas sesuatu yang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Ya. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa mengatakan, satajiduni insyaallah sabira wa la a'silaka amra. Engkau akan mendapatiku dengan izin Allah sabar, dan aku tidak akan pernah menyelisihi perintahmu. Qala lahu Khadar, maka Nabi Khidir mengatakan, fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsaka laka minhu dzikra. Kalau engkau mengikutiku, ya, maka jangan bertanya sampai aku sendiri menerangkan. Sabar, istilahnya. Kenapa ini terjadi, ya ikhwah? Nabi Khidir mengatakan itu karena dia akan melakukan hal-hal yang menakjubkan, bukan umumnya orang yang terjadi. Dan dia mengetahui bahwa Nabi Musa nggak bakal sabar. Terlebih lagi Nabi Musa adalah orang yang sangat suka bernahi mungkar. Jadi kalau di kemungkaran tidak bisa diem, langsung
ditindak. Sedangkan yang terjadi dohirnya adalah seakan-akan kemungkaran. Ini yang membuat Nabi Musa kemudian sering protes. Jadi sifat Nabi Musa adalah suka nahi mungkar. Nah, jika dilihat dari dohirnya, maka dohirnya adalah kemungkaran yang langsung harus diingkari. Ini yang terjadi. Para ulama sepakat bahwa Nabi Musa lebih utama dari Nabi Khidir. Kenapa? Karena Nabi Musa adalah ulul azmi dan juga Rasul yang spesial. Ya, inilah yang terjadi. Di antara Rasul yang spesial siapa? Ulul azmi. Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, serta Nabi Nuh. Ya. Jadi ketika di padang mahsyar yang didatangi selain Nabi Adam adalah 5 nabi. Maka disebut dengan apa? Ulul azmi. Para Rasul yang terbaik adalah 5. Makanya ketika di padang mahsyar yang dimintain syafaatnya 5 ini. Ini yang terjadi. Ya. Kemudian juga ketika Nabi Musa menuntut ilmu kepada Nabi Khidir, dia tidak memposisikan dirinya lebih tinggi dari siapa? Nabi Khidir. Bahkan dirinya diposisikan lebih rendah. Kenapa? Karena yang dikatakan tidaklah sempurna seseorang menuntut ilmu dari orang yang berada di atasnya, kemudian menuntut ilmu kepada orang tersebut setara dengannya, atau kemudian menuntut ilmu kepada orang yang di bawahnya, kemudian ada ilmu yang dia tidak miliki dan ilmu tersebut berada pada orang yang di bawahnya. Maka prinsipnya kita kalau menuntut ilmu, contoh ada orang status di bawah kita, dari segi dunia lah, tetap kita harus memuliakan orang yang kita tuntut. Itu lazim dan harus. Sebagaimana Nabi Musa, walaupun kedudukannya di mata Allah, dia lebih mulia dan dia lebih tinggi, tapi tetap dia memposisikan dirinya siapa? Murid, pas nuntut ilmu. Ini sebuah kelaziman yang nggak bisa dipungkiri. Di antara ada para penuntut ilmu, walaupun contoh kita umurnya jauh lebih tua dan kita harus dimuliakan, betul. Tapi dalam perkara menuntut ilmu, maka tetap kita harus bersikap beradab dengan baik dalam perkara ilmu. Walaupun orang yang kita ambil itu posisinya di bawah kita, tetap waktu menuntut ilmu dibalik kondisinya. Ma'asyiral muslimin rahimanallah. Maka dari sini ya dikatakan jangan pernah sombong, karena sombong itu menghalangi penuntut ilmu ya dari orang yang dia tuntut. Satu. Ya, kemudian juga kesombongan itu menghalangi seseorang dari ilmu itu sendiri. Ya. Maka dikatakan nggak akan pernah seseorang bisa menuntut ilmu dalam 2 kondisi. Apa itu? Mutakabbir wal mustahi. Orang yang malu sama yang sombong nggak bakal bisa menuntut ilmu. Karena tidak mau menuntut, malu. Kenapa? Usia saya sudah tua, sedangkan yang belajar muda-muda semua. Antum nggak bakal bisa menuntut. Atau enggak dalam posisi sombong, memposisikan dia lebih tinggi daripada yang lain, maka ini nggak akan pernah mendapatkan keutamaan ilmu. Kemudian di antara adab, ya, coba ketika ingin belajar kepada Nabi Khidir, maka Nabi Musa bertanya dengan adab, mengatakan hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Subhanallah. Padahal Nabi Musa lebih mulia. Dikatakan, bolehkah aku mengikutimu supaya engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang diajarkan kepadamu. Maka dari sini pelajarannya, Al-Imam Ibnu Katsir sampai mengatakan apa? Ayat ini menjelaskan Nabi Musa ketika hendak menuntut ilmu sama Nabi Khidir, beliau tidak mengatakan wahai Khidir, ajarkanlah kepadaku. Bukan. Itu bentuk bukan adab. Tapi beliau mengatakan memajukan permintaan. Ya, kayak meminta. Ya,
supaya mengajarkan dan tidak memposisikan dirinya di atas. Walaupun sebenarnya Nabi Musa posisinya di atas, ya, menunjukkan Nabi Musa minta untuk belajar dengan cara yang lembut. Jelas. Kemudian ketika seseorang melakukan perkara ini, maka Allah akan membukakan pintu-pintu ilmu. Karena awal seseorang bisa menuntut ilmu dulu, para ulama sebelum belajar ilmu agama mereka belajar adab dulu. Karena dari adab kita bisa bersikap baik. Bersikap baik terhadap perintah Allah yang semestinya. Jangan sekarang orang punya ilmu dikit sudah sombongnya selangit. Kenapa? Begitu ada orang yang berselisih dikit sama dia yang disikat, betul bukan? Karena nggak belajar adab. Kalau orang dulu kan adab dulu baru ilmu. Maka ketika dia melihat ya, sebuah perselisihan yang terjadi, mereka menghadapinya dengan adab yang baik. Kalau sekarang enggak. Makanya dikatakan orang menuntut ilmu di fase pertama apa? Fase sombong. Kenapa fase sombong? Galaknya luar biasa, lebih galak daripada guru. Nah, begitu ada perselisihan sedikit, antum gak sesuai dalil ya, main bantai aja. Padahal khilaf di antara para ulama. Nah, jelas-jelas. Nah, ulama fulan mengatakan ini. Itu namanya mengerikan luar biasa. Fase yang kedua disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Husain dalam kitabnya Hilyatul Talib. Di fase yang kedua, orang menuntut ilmu itu mulai rendah diri. Fase yang ketiga, puncaknya merasa jahil total. Pertanyaannya kok merasa jahil total? Antum bayangkan, kalau sudah masuk ke dalam ilmu agama semakin dalam, saking luasnya ilmu itu, artinya setiap satu bab itu ada perkataannya para ulama. Setiap satu bab ada perkataannya para ulama, sampai antum merasa kayak gak tahu apa-apa. Itu antum rasain di fase ketika sudah dalam. Dan memang benar subhanallah, sampai kita mau ngomong ditanya orang mau ngomong itu gak berani. Cari dulu kira-kira ulama ngomong apa, karena semua itu dalilnya detail setelah masuk ke dalam. Dan ini nyata. Makanya Nabi Musa yang Allah ajarkan kasih Taurat, dikasih suhuf sama Allah Azza wa Jalla sebagai aturan hidup. Ketika tahu ada orang yang lebih pintar lagi, belajar. Padahal kedudukannya paling mulia di zamannya, paling mulia ya, dan paling memahami agama di zamannya. Kalau Nabi nggak paham agama, terus yang bawahnya gimana? Kita tahu masalah itu. Tapi ketika dikatakan ada orang yang lebih mengetahui daripada dirimu, maka kemudian datang lagi dan belajar. Ini konsep yang terjadi. Maka para nabi, ya, ketika mereka tahu bahwa ada perintah, mereka perlu semangat untuk belajar. Karena jadilah kehidupan untuk bisa melangkah dengan ridha Allah hanya ilmu. Dan yang membuat seseorang mudah kepleset ke dalam kemaksiatan, kejahilan mutlak. Lanjut lagi surat Kahfi ayat 67. Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Allah mengatakan qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ya. Ini perkara yang diperbolehkan bagi seorang guru untuk mengatakan bahwa ilmu ini berat, sulit bagimu untuk menguasainya. Maka kemudian apa? Seorang boleh mengatakan ini. Di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir disebutkan, terkadang seorang guru menyampaikan bahwa jika ada yang ingin belajar ya, dengannya harus begini dan begitu. Kemudian memberikan syarat tertentu. Kalau nggak bisa, ya, seorang guru memberikan peringatan supaya muridnya mempersiapkan diri ketika belajar dengan gurunya.
di antara hal yang lazim diperbolehkan. Makanya dikatakan qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau enggak akan pernah bisa sabar. Karena ilmu yang disampaikan adalah ilmu yang bukan pada umumnya. Tapi sekarang orang sering ngomong kayak gini ketika menyampaikan ilmu apa? Filsafat. Padahal filsafat dari asalnya sudah salah. Jelas Pak. Ya ikhwah, ilmu kalam filsafat itu sama para ulama dikritiki luar biasa. Karena di dalamnya ada apa? Perkara-perkara yang mereka seakan-akan berusaha menggunakan akal untuk mempelajari tentang Allah. Nyampe gak? Gak mungkin. Akhirnya muncul multi tafsir yang bisa sampai dengan akalnya. Sedangkan tentang Allah ini sangat luas. Akhirnya orang jadi kebingungan. Kata mereka, ini ilmunya Nabi Khidir. Dari mana Nabi Khidir nyampein masalah itu? Karena ada yang namanya para nabi, itu ilmunya buat siapa? Dirinya sendiri. Yang dimana Allah menyampaikan kepada dirinya. Ketika mereka para rasul, maka kemudian apa? Baru disampaikan kepada siapa? Umatnya. Ini yang terjadi. Orang harus membedakan secara jelas. Ya. Kemudian lanjut lagi. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 68, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ya, dan bagaimana engkau bisa bersabar atas sesuatu yang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu. Khubra itu, khibr itu apa? Pengalaman. Belum mengambil pengalaman istilahnya seperti itu. Di sini dalam tafsir Tahrir wa Tanwir disebutkan bahwa Nabi Khidir menyampaikan alasan kenapa Nabi Musa kemungkinan tidak akan mampu bersabar dengan ilmu yang akan disampaikan. Ya, kenapa? Karena perkara yang Nabi Musa tidak memiliki ilmu tentangnya. Ya, terlebih lagi Nabi Musa adalah orang yang sangat bernahi munkar. Ketika Nabi Khidir melakukan perkara-perkara yang menurut Nabi Musa kemungkaran sehingga tidak sabar melihatnya, tentu akan menegur Nabi Khidir. Dan ini yang diperingati. Ya ikhwan, bunuh itu kan dosa kan? Tapi kalau kemudian bunuhnya atas perintah Allah untuk menegakkan keadilan dari sisi Allah, kira-kira dosa enggak? Enggak. Nah, itu yang Nabi Musa enggak tahu. Ngelobangi kapalnya orang sampai tenggelam, dosa enggak? Dosa. Tapi kalau ngelobangi untuk kebaikan karena ada kezaliman yang lebih besar, maka di sini enggak dosa. Makanya semua yang ngasih tahu Allah, Nabi Musa juga yang ngasih tahu Allah, Nabi Khidir yang ngasih tahu Allah dengan konsep yang sangat berbeda. Ya. Karena apa? Dua-duanya memiliki kemaslahatan. Kita nahi mungkar secara zahir maslahat bukan? Ya. Sedangkan melakukan keburukan untuk muncul kebaikan setelahnya, karena Allah yang ngasih tahu, ini juga kemaslahatan. Contoh. Ya ikhwan, ini kita kayak belajar takdir. Contoh, antum dikasih masalah sehingga antum sakit dan gak bisa bangun dari kasur, diam di kasur beberapa hari. Buruk atau baik? Buruk. Kira-kira tahu gak alasannya? Pada dasarnya Allah lebih baik. Kenapa? Pas di atas kasur kita pikir sama Allah, ingat sama dosa atau baik. Buruk atau baik? Persis. Buruknya satu, baiknya banyak. Pada dasarnya Allah menginginkan kita kebaikan. Ini pelajaran takdir sebenarnya. Maka yang diajarkan Allah kepada Nabi Khidir adalah milik perkara seperti itu. Satu lagi juga, contoh, ada seseorang
Buruk atau baik? Buruk. Tapi ketika nggak diamputasi, maka kebusukannya menjalar ke kaki yang lain. Maka diamputasi itu buruk atau baik? Menghilangkan sebagian untuk menyelamatkan yang lain, baik. Dohirnya buruk. Contohnya orang dulu kalau nggak paham amputasi, tiba-tiba kakinya dipotong. Lu kenapa kok dipotong? Padahal kelihatan busuk. Kondisi seperti inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan kepada kita. Terkadang Allah berikan kita masalah supaya kita mendapatkan kebaikan yang banyak di balik masalah. Ini yang terjadi. Kemudian Al-Kahfi 67-70. Dia Musa berkata, InsyaAllah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Masya Allah. Allah mengatakan qala satajiduni insyaallah sabiran wa la a'si laka amra. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Ya. Maka di sini Nabi Musa mengatakan satajiduni insyaallah sabiran. Pertanyaannya, ujungnya Nabi Musa sabar atau enggak? Padahal Nabi Musa mengatakan satajiduni insyaallah sabiran. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa berjuang dan bertekad mengatakan insyaallah. Punya semangat, usaha istilahnya. Dan ini juga menunjukkan suatu yang terjadi di kemudian hari adalah urusannya Allah. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wala taqulanna inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan pernah kita mengatakan saya pasti akan melakukan itu besok, kecuali dia mengatakan insyaallah. Karena urusan mendatang itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita tidak bisa menentukan berhasil atau tidak. Maka Nabi Musa mengatakan insyaallah sabiran. Dan ini juga sejalan dengan pernyataannya Nabi siapa? Sebelumnya Nabi siapa? Nabi Ismail sah. Ketika Nabi Ismail, ya, Allah mengatakan apa? Nabi Ibrahim mengatakan ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Dalam surat As-Saffat ayat 102. Ya, Allah mengatakan ketika Nabi Ibrahim melihat mimpi, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Apa pendapatmu? Maka Nabi Ismail mengatakan qala ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Pernyataannya sama. Subhanallah, Allah jadikan para nabi menggantungkan usahanya sama Allah. Maka mereka mengatakan, wahai bapakku, lakukan sesuai apa yang Allah perintahkan. Engkau mendapatiku dengan izin Allah, termasuk orang-orang yang sabar. Sama, Nabi Musa juga mengatakan apa? Satajiduni insyaallah sabiran. Yang satu minas sabirin, yang satu mengatakan sabiran. Subhanallah. Jawaban yang sama persis. Ya, yang mereka semua sama-sama menggantungkan. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa enggak tahu ilmu ghaib. Sama, Nabi Ismail tahu ilmu ghaib enggak tahu, makanya ngomong insyaallah. Jadi kalau ada yang mengklaim para nabi ada yang tahu ilmu ghaib, maka pembohongan yang besar. Para nabi tidak ada yang tahu ilmu ghaib. Ilmu ghaib itu hanya punya siapa? Allah SWT. Dan ini juga ya ikhwah, istilahnya apa? Karena kalau tahu pasti apa? Nabi Musa sabar enggak? Sabar, tenang. Oh iya, jawabannya ini.
Kalau tahu, karena nggak tahu jadi nggak sabar. Ya. Dan ini juga pelajarannya, ayat ini menunjukkan bahwa guru boleh ngasih syarat murid. Engkau silakan ini, tapi dengan syarat, itu boleh. Selama apa? Selama syaratnya nggak keluar dari apa? Aturan. Sebagaimana Nabi Khidir memberikan syarat kepada Nabi Musa, kalau mau belajar nggak boleh nanya-nanya dulu sampai dijelasin. Ya, lanjut. Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang suatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Fantalaqa hatta ayat 71. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Baru pertama langsung keluar aslinya. Walakan fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha qala kharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Dikatakan maka berjalan keduanya. Ketika keduanya menaiki perahu, Nabi Khidir langsung melubangi. Nabi Musa langsung protes. Kenapa? Punya kebiasaan nahi mungkar spontan, kaget tuh. Naik perahu sudah naik dilubangin lagi. Nah, apa yang terjadi? Akibatnya mengatakan, mengapa engkau melubangi perahu? Apakah ya istilahnya itu mengakibatkan engkau menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat kesalahan besar. Ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Musa berjalan bersama Nabi Yusha ibn Nun untuk bertemu dengan siapa? Nabi Khidir. Tapi ayat ini Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Ya, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan fantalaqa, dua orang berjalan. Nah, terus yang Nabi Yusha kemana? Betul atau enggak? Ya. Yang menjadi pertanyaan, kemana kan Nabi Yusha? Ada yang mengatakan bahwa Nabi Yusha ibn Nun bersama mereka tapi tidak disebutkan karena fokus sama pembicaraan dua orang. Jadi yang ngobrol ini dua orang, sedangkan Nabi Yusha ikut. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa Nabi Musa memerintahkan Nabi Yusha untuk kembali kepada Bani Israel setelah dia berjumpa dengan Nabi Khidir. Dan ini disebutkan dalam tafsir Bahrul Muhit yang ditulis oleh Abu Hayyan. Ada yang di dalam tafsir Mawardi mengatakan juga bahwa Nabi Musa memerintahkannya untuk menunggu di tempat yang dia berjumpa dengan Nabi Khidir. Istilahnya tunggu di sini. Ya, kemudian Nabi Musa sama Nabi Khidir jalan bareng. Intinya ayat ini fokus dengan dua orang. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi perkataan ini dengan mengatakan fantalaqal Khadir wa Musa yamshiyani ala sahil bahr. Maka kemudian Nabi Musa sama Nabi Khidir itu berjalan menyusuri pantai. Famarrat bihima safinatun. Maka kemudian apa? Ada sebuah perahu lewat. Fakullama hum yahmilunahuma fa'araful Khadir fahamaluhuma bighairi naulin. Subhanallah. Kemudian keduanya meminta tumpangan sama perahu. Makanya Nabi Musa ini muncul ininya, sudah numpang lobangi lagi. Lalu kalau lihat itu gimana? Protes spontan nggak? Ngamuk. Istilahnya numpang merusak. Ini wajar, makanya di sini ilmunya Nabi Khidir ini berbeda. Dan ini khusus cuma Nabi Khidir toh. Ya. Maka kemudian setelah itu ya, ketika mereka numpang ternyata orang-orang di perahu itu tidak
tidak mengenal baik Nabi Khidir. Kalau Nabi Khidir ini diutus sama Allah buat mereka, otomatis mereka kenal siapa yang numpang. Betul apa enggak? Ini enggak kenal. Berarti ilmu Nabi Khidir buat siapa? Dirinya sendiri. Tapi untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Jelas. Jadi ilmu buat diri sendiri. Diajarkan enggak ke yang lain? Enggak. Karena enggak ada yang kenal. Kalau ngajarin Nabi Khidir otomatis kenal enggak? Kayak Nabi Musa. Kenal. Ini enggak kenal. Ya. Kemudian sampai akhirnya keduanya apa? Keduanya ya, mengangkut sampai akhirnya keduanya naik ke kapal itu tanpa meminta upah, ngangkut nggak pakai upah, alias gratis. Ya. Kemudian fa'amadal khadiru ila lauhin min alwahis safinati fanazarah. Maka Nabi Khidir mendekat ke salah satu papan di bagian perahu. Setelah itu dicabut. Papan itu buat apa? Nempel. Nah, papannya dia tarik. Ya jelas bolong. Nah, begitu dicabut, faqala lahu Musa. Maka Nabi Musa mengatakan, qaumun hamaluna bi ghairi naulin. Kaum yang bawa kita tanpa upah. Kita nggak bayar gratisan istilahnya. Amadda ila safinatihim fakharta, engkau sengaja ya ngerusak kapalnya, ngelobangi. Ya, engkau sengaja naik baru ngelobangi, istilahnya seperti itu. Begitu maka dikatakan apa? Litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an. Ya. Engkau tujuannya apa? Tujuannya untuk menenggelamkan para penumpangnya. Engkau telah berbuat sebuah kesalahan yang besar. Akhirnya apa jawaban Nabi Khidir? Nabi Khidir mengatakan, alam aqul innaka lan tastati'a ma'i sabra. Bukan kau sudah ngomong dari awal, engkau gak bakal sabar sama. Nabi Musa kaget, sadar. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, la tu'akhidni bima nasitu wa la turhibni min amri musra. Jangan engkau anggap, istilahnya, jangan engkau menghukumku karena kelupaanku. Jadi saking lihat kayak gitu, kayak spontan, ngomong spontan enggak boleh gitu. Istilahnya gitu. Karena memang bukan lazim. Makanya dari awal ya Nabi Khidir ngasih tahu enggak bakal sabar. Jelas sudah. Karena bukan lazimnya ilmu pada umumnya. Ya. Tapi begitu tahu alasannya baru mengatakan, oh ini benar. Sama, antum kalau semisal tahu apa yang Allah takdirkan kepada kita, dibaliknya dari keburukan, antum terima nggak? Tambah bersyukur. Paham konsepnya di sini? Ini sebenarnya artinya Allah nggak ngasih tahu hikmahnya, atau ngasih tahu sekalipun tetap prinsip kita sama. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak ngasih tahu di balik takdir, padahal pada prinsipnya kita harus yakin semua hikmahnya pasti baik, karena Allah nggak menginginkan tetap iman. Kalau salah satu takdir dibuka sama Allah hikmahnya, maka orang akan mengatakan alhamdulillah Allah kasih saya. Itu prinsip pelajaran sebenarnya sama dengan ini. Setelah Nabi Musa tahu, maka Nabi Musa nggak mengingkar sama sekali, malah membenarkan. Setelah tahu, dikasih tahu sama Nabi Khidir 3 perkara itu. Ya, dan ternyata hikmahnya sangat besar. Hatta kata Rasulullah SAW, hatta idza raqiba fis safinati wajada ma'abira saghira. Ma'abira saghira dikatakan ketika mereka menaiki perahu, mereka berdua menemukan kapal kecil yang mengantarkan kepada siapa? Tahmilu ahla hadha sahil ila ahli hadha sahil akhir, yang dimana ngantar penduduk yang berada di tepi pantai ini menuju kepada tepi pantai yang lain. Wa arafuhu faqalu Abdullah Saleh.
la nahmiluhu bi ajrin. Subhanallah. Ya. Begitu nyampe ke pantai yang lain, dan rupanya mereka mengenali Nabi Khidir dengan mengatakan, hamba Allah yang saleh, kami tidak akan pernah mengangkut dengan bayaran. Kenalnya di mana? Di sisi satunya. Yang sini tidak kenal. Begitu sampai sana baru ketahuan, ini hamba Allah saleh, kita nggak mau bayaran. Subhanallah ya. Kemudian fakharaqaha wa watada fiha watida, disebutkan ya. Kemudian Nabi Khidir melubangi ya, lalu menutup lubangnya dengan pasah. Tahu ya pasah ya? Maka Nabi Musa bertanya ya, dengan mengatakan fakharaqaha qala Musa akharaqtaha litakhrqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ini di riwayat yang lain, jelas. Jadi ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan bahwa mereka nggak kenal. Begitu sampai ke laut berikutnya baru ketahuan mereka kenal sama Nabi Khidir. Ini riwayat yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sama-sama Imam Bukhari. Kemudian di sini kita dapati bahwa Nabi Musa mengingkari perbuatan Nabi Khidir, padahal sebelumnya telah disepakati nggak boleh protes istilahnya, sehingga Nabi Khidir sendiri yang menjelaskan. Ya. Tapi ternyata baru menghadapi masalah pertama sudah bertanya terlebih dahulu. Kenapa? Nabi Musa adalah seorang yang saleh, yang nggak kuat melihat kemungkaran. Ngelubangi kapal itu kan kemungkaran, sudah nggak tahan, dia mau nahan kayak gimana. Makanya disebutkan sama Nabi Khidir, bagi orang yang baik ngelihat kayak gini protes. Ya. Kemudian juga ini sifat yang baik dari Nabi Musa. Tetapi apa yang dia lihat bukanlah kemungkaran yang biasa. Ini adalah perkara yang dohirnya kemungkaran, tapi hakikatnya kebaikan. Ya. Ini karena Nabi Musa tidak mengetahui hakikat yang terjadi, tapi Nabi Musa melihat dari sisi apa? Dohir. Ya. Makanya kemudian mengingkari kemungkaran, dan ini sifat yang terpuji. Bahkan Nabi Musa melihat Nabi Khidir yang membalas air susu dibalas dengan air tuba, merasa keheran. Kenapa? Sudah dikasih tumpangan gratis tambah dilubangi. Setelah tahu alasannya, maka ini menunjukkan bahwa Nabi Musa kelupaan, dengan mengatakan lupa. Nabi Musa menjelaskan juga di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, ya, lupa terhadap janjinya ketika mengingkari perbuatannya Nabi Khidir. Dan lupa ini apa? Sifat manusia. Maka para nabi tetap ada sifat manusia. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Fussilat ayat 6. Allah katakan, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah wahai Muhammad, saya ini manusia seperti kalian. Rasulullah terkadang lupa. Dia disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Maka lupa ini sebuah hal yang lazim dan wajar. Ya. Lanjut lagi, jam 72-73 masih sudah habis. Oh pas ya, ada. Mungkin kita cukupkan di sini, kan mungkin ada yang pada mau takziah. Ya, makanya insya Allah kita lanjutkan berikutnya. Kita akan berbicara tentang bagaimana kondisi Nabi Musa menghadapi permasalahan yang kedua dan ketiga. Kedua ini bunuh anak kecil dibunuh sampai meninggal, lebih ngeri lagi. Yang ketiga apa? Muncul jalan ke sebuah daerah yang
Untuk bisa bingung ya. Daerah itu lazimnya kalau ada musafir ngasih jamuan, betul nggak? Sama sekali nggak mau. Tiba-tiba bangun temboknya, renovasi di tempat yang pelit gak mau ngasih apa-apa. Kira-kira terima nggak? Bunuh anak kecil, dibunuh. Nanti kita akan berbicara masalah ini. Dan ya ikhwah, disebutkan di dalam tafsir bahwa orang yang dilubangi disebutkan dalam tafsir Ibn Atiyah disebutkan bahwa Nabi Musa dalam keadaan benar-benar lupa. Kenapa bisa lupa? Karena kejadian tersebut adalah kejadian yang kemungkaran yang membuat dia lupa bertanya bahwa tidak boleh bertanya. Jelas. Saking mungkarnya. Nah, kebayang kalau nusuk orang gimana? Spontan nggak tuh? Nah, ini yang dimaksud. Ini anak kecil ditusuk, anak kecil dibunuh. Kira-kira gimana? Taruhlah seperti itu. Ya, di mana Nabi Khidir tiba-tiba bunuh anak kecil. Apa nggak langsung loncat? Ya. Kondisi-kondisi yang seperti inilah yang dihadapi Nabi Musa terhadap ilmunya Nabi Khidir. Ya. Nanti bagaimana kemudian pelajaran di baliknya? Ya. Kita akan belajar di pertemuan berikutnya dan insya Allah pelan-pelan kita akan tahu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan dalam kehidupan kita. Karena di sini ada pelajaran yang sangat besar. Makanya ketika Nabi Musa mendapati Nabi Khidir bunuh, maka Nabi Musa dengan komentar dengan mengatakan, mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Kenapa disebut bersih? Karena anak itu dalam posisi belum balik. Dan Rasulullah menjelaskan Rafi'atil akam anithalah, diangkat pena dari 3 jenis orang. Yang pertama apa? Dari orang yang tidur sampai bangun. Artinya kalau orang tidur ngigo sholat, diterima nggak sholatnya sama Allah? Enggak sama sekali. Orang tidur bunuh orang dicatat dosa nggak? Enggak sama sekali. Makanya diangkat pena. Contoh, antum ngigo tiba-tiba tidur posisi antum nggak sadar, ngigo antum bunuh orang, dianggap sebagai pembunuh? Tidak. Ya, jelas. Makanya diangkat pena. Nggak termasuk. Artinya mau antum ngelakuin kebaikan, contoh antum tidur, tiba-tiba antum sedekah 20 kilo emas. Ya, tidur ya tidur. Saya bagi-bagi nih, kasihin ke orang-orang yang sudah pada ngambil semua, dapat pahala. Enggak. Amal baiknya antum dan kemaksiatan antum di posisi tidur enggak dianggap. Jelas. Yang kedua adalah dari orang yang gila sampai balik akalnya. Maka orang yang gila ketika dia melakukan sesuatu enggak dianggap. Mau orang gila itu nasihati dengan dalil, nasihatnya benar dipakai nggak enggak? Atau orang gila itu melakukan kemaksiatan, contoh orang gila cuma pakai cangkang pinggir jalan, dicatat dosa enggak? Jelas. Dan yang ketiga dari anak kecil sampai balik. Maka di sini Nabi Musa mengatakan engkau membunuh jiwa yang bersih. Yang istilahnya nih anak jelas-jelas umur yang ini dia nggak punya dosa. Makanya disebut nafsan zakiyatan. Ya. Bighairi nafs, yang tidak pernah membunuh orang lain. Karena anak kecil itu benar-benar ketika anak kecil mau bapaknya ngajari, nah ayo baca, istilahnya ke gereja, boleh balik mau 1000 kali ke gereja, selama dia belum balik maka ke gerejanya nggak dicatat sama Allah. Jelas. Berarti kalau dia meninggal gimana? Dalam kondisi fitrah. Ini konsepnya. Ya. Dan
insya Allah kita akan belajar. Lalu bagaimana dengan anak kecil yang tiba-tiba diajak bapaknya umrah? Umrahnya sah nggak buat dia? Buat dia nggak sah. Dalam artian tidak bisa menghilangkan kewajibannya dia ketika dewasa. Maksudnya bukan nggak sah, umrahnya dia baik buat dia, tapi tidak menghilangkan kewajibannya. Jelas. Kalau dia diajak haji nggak bisa menghilangkan kewajibannya ketika dia dewasa. Dia dewasa tetap harus haji lagi, jelas. Tapi bapaknya dapat pahala. Dapat pahala dari mana? Dari umroh dan haji dia, jelas di sini. Ini dimaksud. Orang tuanya yang dapat pahala sama. Kalau anak kecil buat keburukan, orang tuanya diem, maka yang kena siapa? Orang tuanya. Ya, pada dasarnya ini anak yang bersih maksiat. Makanya disebut ini nafsun zakiyah. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini pelajaran buat kita semuanya, sehingga Allah mudahkan kehidupan kita, dijauhkan dari kemaksiatan serta fitnah yang buruk, dan mudah-mudahan Allah tetap hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.